Oke, teman-teman, lanjut ya, kita bahas PP Universe ya, udah lama nggak kita update ya. Dari tanggal berapa ya di update ya? Coba ya kita lihat dulu ya, terakhir kayaknya PP udah lama banget. Jadi yang belum nonton ya bisa di sini ya teman-teman ya. Cek di YouTube, perlu coba Mas Amon cari PP ya. PP. Kita bahas PP Universe terakhir tanggal 6 ya. Terakhir tanggal 6, iya tanggal 6 ya udah lama lah ya. Ya nggak boleh lah, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan ya, cek di sini ya, Mas Emon coba bahasin PP dulu. Ya pertama koin ya, karena banyak yang nyangkut teman-teman ya. P4 apa tuh ya? BRPTP-nya. Oke lah. Ya jadi koin ya gimana ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan saham Pak PP itu kan ya Pak PP kan ya salah satu penyetir bursa lah ya. Salah satu pahlawan bursa lah dia kan. Tapi ya ini tadi saham-sahamnya Pak PP itu teman-teman ya, majority itu kan sebenarnya apa? Mayoritas itu ya yang pegang banyaknya retail ya. Retail dan kenapa retail itu percaya sekali sama Pak PP karena ya retailnya dikasih cuan. Ya retailnya dapat cuan nih. Nah, terus Pak PP dapat untung dari mana gitu kan? Ya Pak PP dapat untung dari sini ya. Ya Pak PP untungnya dari mana? Ya ya udah saya jual perusahaan saya, cari investor asing. Jadi dia cari foreign investor gitu kan. Makanya ya dia kekeh banget nih. Wah, harus bisa dong nih MSCI nih. Ya kan tujuannya apa? Ya biar bisnisnya tetap jalan ya, bisa akuisisi, bisa corporate action. Ya di satu sisi ya retailnya cuan gitu kan. Nah, gitu ya ibaratnya ya. Ya kalau koin beda lah, beda cerita ya. Ini ngomongin konteksnya ke Pak PP dulu ya, briefnya ya. Jadi sebenarnya apa? Kalau misalnya teman-teman melihat beberapa saham Pak PP itu misalnya, waduh mas agak lama nih naiknya, ya pilihannya satu. Antara teman-teman benar-benar sabar ya, atau yang kedua ya sabar diamond hand ya yang nyangkut ya. Atau ya teman-teman ya udah tunggu momen yang tepat, tunggu bottom ya. Tunggu bottom atau tunggu retail-retail yang nggak sabar ini udah pada keluar. Disitulah teman-teman masuk. Palingan kayak gitu. Makanya ya kalau teman-teman mau masuk saham PP ya juga sebenarnya harus ada komitmen untuk pegang dalam jangka waktu yang panjang. Terutama teman-teman yang sangkutnya di pucuk. Gitu. Makanya jangan all in. Gitu ya. Nanti ketika dapat kesempatan harga bottom teman-teman udah nyangkut duluan gitu, di averaging down juga nggak turun-turun gitu ya karena ketinggian. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk koin. Nah, koin ya jadinya sekarang terjadi area invalidasi teman-teman ya. Invalidasi dari uptrendnya nih. Posisinya di mana? 3.500-nya dia sudah breakdown. Jadi harusnya dia mantul ke atas untuk mempertahankan uptrendnya, tapi di sini dia itu ternyata malah jatuh lagi ke bawah. Nah, di sini yang selalu Mas Emon perhatikan adalah ya di sini ya, MA 100-nya. Ya, ini dilihat nih. Apakah yang namanya koin itu besok bisa bounce back? Ya kalau misalnya bisa bounce back lagi ke atas, berarti tandanya MA 100 ini direspon sebagai apa namanya dynamic support yang kuat gitu. Jadi intinya dia itu bisa ngebawa harga lagi buat naik. Gitu ya konsepnya. Tapi di sisi lain ya kalau misalnya dia masih akan turun, ya next target daripada penurunan si koin itu adalah di 2.770. Tandanya apa? Ya teman-teman harus ya bersiap-siap gitu ya. Kenapa ya? Karena ya salah satu fair value gap ya kita bilangnya ya yang belum ketutup ya ini sini sampai sini. Jadi ya kalau misalnya masih dibawa turun ya masih akan berpotensi. So biasanya Mas Emon kan sering bilang kalau teman-teman masuk jangan lupa pasang stop lossnya 3-5%. Karena gini, tinggal teman-teman cek dari pucuk ini turunnya baru 37%. Coba cari level 50%-nya kira-kira di mana. Jadi enak banget nih teman-teman nanti di 2200 itu bisa ngambil dengan skala yang lebih banyak. Karena teman-teman tahu ini adalah area betul-betul support yang kuat. Jadi gitu ya. Udah harganya turun banget, teman-teman masuk gede, udah nih cuannya luber.
gitu. Tapi kan sekarang posisi pada nyangkut kan, tinggi kan. Ya wes, harus sabar. Kalau enggak ya udah teman-teman cut loss aja tuh dengan posisi minus yang gede. Nggak make sense kan? Ya udah, jadi hold, sabar. Mas aku nanti pengen beli di harga bawah, caranya gimana? Ya udah, buka akun lain di sekuritas lain, baru beli lagi si saham koinnya. Tapi jadikan pembelajaran teman-teman belinya tunggu sampai di bawah gitu. Oke? Masa sabar terus? Ya kalau nggak mau sabar ya main gorengan. Simple teman-teman gitu ya. Nah, terus ya dicek lagi nih. Nah, jadi next target yang pertama adalah kalau misalnya skenario besok itu harga nggak bisa rebound, ini nextnya itu ke 2770 yang mana ini adalah ya Fibonacci lah ya. Golden area Fibonacci ya di 0,618 di 2770. Ya, potensi untuk turun masih ada. Jadi please perhatikan teman-teman punya posisi. Kalau misalnya udah punya posisi di hari ini masuk, tolong dilihat ya, kalau misalnya 3-5% nggak yakin, silahkan kurangi posisinya atau teman-teman cut dulu. Tunggu sampai harganya di bawah, baru teman-teman masuk. Atau teman-teman strateginya adalah punya misalnya nih, oke saya mau masuk gocap nih mas, 50 jetong gitu ya ke koin. Caranya gimana? Ya bagi. Jadi sebelum teman-teman masuk udah tahu, oke saya akan averaging down si koin, jadi saya akan masuknya bertahap nih. Itu bijak teman-teman. Gitu ya, karena teman-teman udah tahu oke saya akan masuknya bertahap, jadi saya tunggu dulu setiap si bro ini turun 5%, saya akan masuk, turun lagi 5%, saya akan masuk. Jadi teman-teman udah tahu nih entry saya di berapa, tinggal dihitung kira-kira average price saya ada di berapa ya. Gitu. Nah jadi ya ini ya begitu, kalau misalnya nggak bisa naik ya teman-teman akan lihat potensi lanjutan penurunan, ya tinggal dilihat. Kalau si koin itu ternyata ada asing yang mulai masuk, ya good news gitu kan. Karena apa? Ya salah satu pendongkrak kenaikan daripada saham-saham ini kan si asing gitu kan. Nah, ternyata udah mulai masuk nih. Nah, ini yang menarik tuh di sini. Ya, oke, ini menarik nih. Asingnya masuk nih 10M. 24M, tapi harganya turun 10% gitu kan. Tinggal dicek, ini siapa bro yang masuk gitu kan. Oh, ternyata CCAK mulai masuk. Tapi XL masuk lagi gitu ya. Ya udah, wait and see dulu. Ini mungkin baru masuk ya. Dia baru masuk setelah bener-bener masuk itu dari tanggal 29. 29-nya akum 11M. Tapi di sini dari tanggal 30 sampai tanggal 9 belum ada masuk ya, yang bener-bener harganya agak gede. Barulah di harga 3000 ada asing yang mau masuk lagi. Nah, terus dilihat lagi, oh iya ya, koin CC aku ada XL ganggu ya. Cek yang buang barang. Oh, Mamang Guyur, Ajet, KI, YU, YP sama coba XC-nya nggak ada ya? Iya, XC-nya nggak ada. Nah, jadi wait and see dulu nih. At least temen-temen udah tahu, oh udah mulai masuk nih. Asingnya udah mulai masuk. Tinggal cek momentumnya nanti kira-kira di mana ya. Gitu. Ini juga pas nih ya, 39 ya, berapa nih? 2990. Pantau lah ya sini ya. Gitu teman-teman. Oke. Kurang lebih begitu untuk koin, jadi yang nyangkut sabar-sabar ya moga-moga kejemput ya. Kalau makanya coba dicek apakah emang bisnisnya itu masih emang bagus beneran apa enggak, jadi supaya teman-teman waktu nge-hold sahamnya udah tahu ya, ini good gitu ya. Nah, brand ya berikutnya ya, ini yang anomali juga. Nah, untuk si brand Mas Emon sebelum ya mungkin karena aku nggak selalu bahas ya, tapi Mas Emon pernah bahas teman-teman perhatikan brand kalau dia turun di bawah 9.250 gitu. Sebenarnya yang menarik dari brand itu asingnya masuk terus ya, asingnya akum terus gitu kan. Tapi ya itu tadi, ya harganya kagak mau dibawa naik ya kita mau ngomong apa gitu kan. Nah di sini yang harus teman-teman perhatikan berikutnya adalah si brand ini kan jebol ya. Tutup si brand itu kan jebol ya 9.250, yang mana sebenarnya kalau drop di bawah EMA 100 ada potensi untuk lanjut lagi turun gitu. Jadi apa? Jadi ya teman-teman harus perhatikan. Nah ini kan sempat lagi ya kena. Nah, ini area buy lama lah ya. Nah di sini kena, dia mantul lagi nih. Nah berarti demand-nya sebenarnya udah mulai kelar. Nih bentar ya. Nah ini demand-nya berarti sebenarnya udah mulai kelar nih di sini nih.
Nah makanya ketika harga di bawah turun, nah ini nggak tahu ya brand di bawah sampai berapa nih, sampai 10%-an, teman-teman barulah ngelihat di sini terjadi lagi demand daripada brandnya naik. Dan di sini akum kan. Nah biasanya brand ketika dia ekor-ekorannya panjang ya, secara teknikal ya, lihat ya ini ya, ini, terus kayak di sini, terus di sini, nih. Nah ini teman-teman lihat biasanya dia spike naik ke atas. Tapi itu masih agak spekulasi lah. At least teman-teman tahu, oke ini drop di bawah MA 100, kita tinggal cek. Kalau dari segi asing ya bagusnya kayak saham KPP ya begini gitu ya. Asingnya masuk terus tapi harganya belum tercermin lah harganya naik. Jadi memang agak sedikit lama ya untuk si brand ya. Cek aja nih brand tanggal 12/12, AK-nya Akum, CC, ZP, KZ, PO, BK, mantep. Buangan barang YP, XL, panik ya, biasa. XC, lengkap. Gitu. Jadi ya dipantau, ya seandainya si bro ini masuk lagi 9.250 ya masih jos. Tapi di sisi lain kalaupun turun di 8.800 sampai 9.000 ya ini masih termasuk area yang wajar. Gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke itu untuk si brand. Next lagi ke BRPT ya. BRPT kayak lawan arah ya. Enggak ya. Nah ini juga sama. Jadi di beberapa saham KPP sebenarnya di terakhir video itu Mas Emon sering mention kalau di bawah MA 100 tuh ya dia akan dapat boostingan buat ditekan harganya turun jauh lebih besar. So teman-teman harus aware dengan hal itu gitu ya. Nah kayak tadi averaging down bagus gak? Bagus, tapi sebenarnya belum waktunya lah. Sebenarnya paling enak 2.800. Nah, ini Mas Emon udah tandain 2.800. Kenapa? Ya karena teman-teman lihat di sini adalah area bener-bener dia punya support yang dulunya jadi resisten ya. Jadi dia resisten, sekarang karena dia harganya sudah naik gitu ya, dia jadi support di bawah. Nah, BRPT baru masuk 2.900. Ya, oke lah gitu ya. Tapi ya baik lagi kita coba pantau ya. Kita coba pantau seperti apa pergerakannya. Jadi untuk yang namanya BRPT besok nggak muluk-muluk dia harus naik ke atas, tapi at least dia ngasih lihat ke kita ada yang namanya consolidation di sini nih. Untuk ngasih tahu kita oh ini ada potensi bottoming nih sebelum kembali lagi naik. Gitu ya. Atau justru dia malah kecenderungan turun. Nah, ini harus kita cek ya, nanti kita tunggu. Nah, kita cek lagi nih. BRPT ya. Asingnya malah buang. Nah, hati-hati ya, teman-teman ya. Asingnya malah buang. Udah kelihatan kan? Oh iya nih, asingnya buang. Nah, coba nanti kita cek ya. Untuk si BRPT coba dicek. Nah, BRPT, oke. Yang menarik adalah BB-nya Akum. Oke. BB-nya Akum, ada SQ, ada XC, ada ZP, ada XA juga. Nggak kenal siapa. Oke, KK, TP, DX, sama MG. Ini buang barang. KK-nya buang barang. Jadi ya palingan dicek nih. Ini besok bisa naik apa enggak. Tapi kalau misalnya masih ngelihat di sini potensi asingnya masih buangan agak gede, masih wait and see ya teman-teman ya. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya sih. Ini soalnya dia ini fair value gap yang dia belum habis nih banyak ya sebenarnya ya. Di sini ada, nih gede nih. Areanya nih. Lumayan gede. Tantar. Sini ya, range-nya gede juga nih. 10% ya. Ya dipantau lah, semoga 2.800-nya jadi bottom ya. Kalau 2.800-nya bottom nih, dia bisa rebound ya, besoknya juga sideway. Nah ini baru BRPT menarik. Gitu. Sama ya ini juga sih sebenarnya ya makanya Mas Emon bilang, sebenarnya indikator tuh ngebantu kita ngasih tahu bahwa oke, ini udah jenuh banget jual. Tapi itu tadi, selama harganya belum keangkat ya teman-teman akan ngelihat yang namanya posisi stochastic flow itu akan posisinya oversold terus. Gitu, sampai dia bisa benar-benar crossing dan tercermin di harganya ngacir naik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya, sabar-sabar lah di saham-saham KPP ya. Kalau udah nyangkut sih biasanya pelajari bisnisnya ya. Ini bisnisnya gimana ya dia? Oke nggak? Selama masih profitable, selama masih legit, at least teman-teman tahu saham yang saya pegang itu masih jalan. Gitu. Jadi
sebenarnya ya emang agak lama nunggunya, tapi at least sahamnya bagus gitu. Itu aja sih, makanya cukup masih ada lah harapan buat kejemput lagi kan. Nah, Petro ya, salah satunya ini juga sebenarnya salah satu yang ini teman-teman ya, apa namanya, yang jarang lah kalau misalnya spike buangan gede ya beberapa kali terjadi ya. Tapi kan at least teman-teman tahu nih untuk si Petro ya kenaikannya naik terus gitu kan. Nah, kita coba cek ya beberapa kali atau beberapa kasus ketika dia itu bener-bener down, itu dia seberapa ngerespon untuk si stock slow-nya ya. Sini turun, bentar coba kita lihat ya. Ini yang gede. Ini lumayan kerespon lah, tapi kan di sini buangannya relatif gede. Ini juga ini ya ngerespon, tapi nggak terlalu banyak lah. Oke, so sebenarnya gini, si PTRO itu kan yang most likely akan masuk untuk MSCI Standard Februari ya. Ini MSCI Februari ini yang lumayan oke. Tapi ya ini kita harus tunggu juga sebenarnya news dari bursa tuh untuk kebijakan free float seperti apa yang akan masuk di MSCI. Tapi kalau menurutku sih Petro ya harusnya Pak Pepe pertahankan lah ya, karena dia yang belum masuk. Nah sebenarnya ya untuk pergerakan dengan shadow segede ini, ya ini sebenarnya udah ngambil atau udah testing area supportnya secara nggak langsung gitu ya. Jadi area-area yang belum disentuh nih kayak di sini ya. Ini ya di sini yang belum di testing, terus di 11.200 ya akhirnya ke testing. Tapi di sini karena kita ngelihat di sini sudah terjadi fix perubahan arah, tetap nih dua nih yang harus teman-teman perhatikan. Next, kalau misalnya ada penurunan dari Petro ya teman-teman bisa lihat sampai 10.750. Ya, di sisi lain ya kalau misalnya teman-teman lihat dia masih bisa berdiri di atas 11.200, oke, berarti tandanya support di 11.200 tuh kuat dan potensi untuk PTRO naik lagi lebih tinggi. Nah, di sisi lain ya tetap perhatikan juga seandainya dia malah drop. Nah, ini teman-teman harus ekspektasi akan terjadi gitu ya. Jadi dua arah. Nah, ini yang kita lihat foreign flow-nya gimana nih untuk si Petro gitu kan. Nah, Petro ternyata buangan nih, meskipun dari beberapa kali asingnya akum terus. Ya udah, wait and see dulu. Teman-teman lihat, oh buangan dari Petro dengan 40 M outflow foreign-nya dengan penurunan harga 6,4% ya tinggal dilihat. Petronya gimana ya? Gitu. Yang buang siapa ya? Oh ternyata Pak Pepe serok HP. Gitu ya. Ternyata Pak Pepe serok nih ada HP ya. XL MG, XL YP, Mamang Guyur di sini ada. Ya mungkin akan ada sedikit goncangan ya. Ada potensi lah, nggak 100% ya. Ada potensi yang buang barang ZP, LG, CCPD, SQ. Ya dipantau besok lah. At least teman-teman tahu HP-nya masih beli hari ini ya. Gitu aja sih. Sebenarnya kalau dibilang Pak Pepe cuma pilih kasih ya nggak juga ya. Susah teman-teman ya. Sebanyak itu dia saham-saham yang udah di MSCI ya prioritas yang belum dapat dana dulu lah mungkin. Ya makanya harus tahu story-nya. Kira-kira dia masuk MSCI itu setelah itu plan-nya kemana ya. Gitu. Gitu ya untuk si Petro. Oke, next lagi teman-teman. TPIA ya. Nah ini lihat ya TPIA berarti ketakutan Mas Emon terjawab ya. Yang tak bilang ya jangan mudah percaya dengan yang namanya sideways ya kalau belum kita konfirmasi, and then ya akhirnya drop lagi ya di bawah 6.950. Ini sering banget aku bahas ya. Jadi kalau menurut kenapa Mas Emon sebenarnya agak bearish, karena Mas Emon sangat-sangat berpaku pada yang namanya chart pattern ya. Karena apa ya? Karena di sini double top ya, double top formation. Ini biasanya ini turunnya akan lebih jauh daripada dia punya neckline di sini. Biasanya akan lebih turun jauh. Contohnya apa? Contohnya ini adalah formasi seperti ini kayak teman-teman cek di BTC USDT ya. BTC USDT pada tahun 2021. Nah, ini aku ingat banget. Kenapa? Ya karena nyangkutnya di sini. Ya gitulah ya sharing lah. Jadi
ya karena udah inget gitu kan ya, jadi stop dulu nih, konservatif gitu ya. Nah, oke. So di 6.500 ya kita lihat ada pantulan sedikit gitu kan, yang angka psikologis. Terus teman-teman juga lihat untuk penurunannya ini masih dalam kategori udah oversold, tapi di sininya kebuka, jadi ada potensi untuk turun lagi, tetap ada. Jadi wait and see dulu teman-teman. And then teman-teman pantau, kita coba lihat ya foreign flow-nya seperti apa di TPIA. Kalau mulai ada yang masuk oke, tapi masih kita lihat belum ada konsistensi ya. Konsistensi asingnya masuk terus gitu kan. Rata-rata masih inflow, outflow gitu ya, bolak-balik terus. Nah itu yang harus dipantau lah. Kemudian untuk TPIA, kita lihat yang koleksi BQ, OD, AK, oke lah 999 ya. ZP, AG, RX buang. Nah, ini mungkin untuk TPIA kita coba cek agak ke bawah sedikit ya. Agak mundur ke tanggal 23 untuk kita dapat kira-kira siapa yang pegang atau siapa yang akum. Kayak ini nggak dapet, coba mundurin sampai tanggal 1 Desember. YUXA. Oke, YUXA, XL, YP. Nah, ini secara sebulannya masih banyak retail ya. Masih ada retail lah numpuk. Jadi ya mungkin agak sedikit lama. Ya, teman-teman harus nunggu ya kayaknya ya. Kita cek lah seminggu terakhir lah ya. YU, YP, SQ, XL, XC. Masih ada lah teman-teman ya retailnya ya. Jadi masih harus agak wait and see dulu. Ya, kita pantau, tapi at least gini. Teman-teman di sini sudah tahu, teman-teman lihat posisi SSIA tuh koreksinya udah 38%. Ya kurang lebih tunggu aja nih. 5-50% ya silahkan teman-teman coba titip sendalnya. Entry. Ya karena kan kayak secara psikologis kan menarik ya. Weh, dapat saham harga diskon setengah nih, diskon 50%. Ya kan sebenarnya udah enak ya, tinggal tunggu potensi reboundnya. Yang mana kalaupun turun ya relatif lebih kecil resikonya, gitu ya. Dipantau dulu lah, jangan terburu-buru. Itu aja buat TPIA. Nah, next target untuk penurunannya ke 5.800 I guess ya. Di sini nih. Sini nih, testing area ini nih. Nih ya, gitu. Di wait and see dulu. Ya, Mas Emon nggak tahu di sini ada yang nyangkut di TPI apa enggak. Semoga nggak ada yang nyangkut. Ya kalau belum ada yang nyangkut, pantau dulu. Kalau dapat harga murah ya silahkan teman-teman beli, gitu ya. Jadi ya kayak baju aja atau yang sehari-hari aja kita tunggu diskon ya 50%. Ya kenapa nggak di saham melakukan hal yang sama. Next ya SSIA ya. Aku pakai apa ya? Aku chartnya pakai TradingView ya. Kalau bandarmologi dan foreign flow-nya ya pakai Merah Asset punya ya. Oke, so SSIA tetap bertahan ya sesuai dengan kita punya analisa tadi pagi. Oke, menarik. Nah, SSIA karena dia bisa bertahan di 1825, I think ini confirm lah ya untuk pembalikan arahnya. So 1600 sebagai low-nya, sebagai higher low lah. Karena apa? Karena di sini adalah low yang terkonfirmasi jadi higher low di sini ya. Terus di sini higher low lagi dia create gitu kan. Nah, tinggal dia gimana caranya untuk create another higher high nih di sini. Harus tembusin ya 1900. Nah, jadi untuk pergerakan harganya apakah si SSIA udah cakep? Ya ini udah cakep. Tinggal teman-teman lihat apakah MA100 ini bisa ditembus, karena kalau ditembus ya di sini ini dia akan dapat booster untuk harganya kembali lagi naik. Tapi ya itu juga syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya dalam artian ya kalaupun hari besok misalnya bursanya merah ya tapi SSIA-nya tetap terbang gitu ya. Gitu. Sama dipantau lah seandainya nanti drop ya dari 1765 ya di sini. Ini teman-teman harus pantau dulu nih. Area support di 1765. Tandanya memang harganya masih belum kuat untuk naik ke atas ya, lebih kuat untuk turun untuk sementara waktu. Jadi kurang lebih gitu ya. Karena ini dekat MA100 ya I think it's a good bet lah buat teman-teman yang pengen coba ngeliat SSIA untuk naik lagi. Tapi ya ini dibarengi sebenarnya dengan foreign flow-nya ya. Dia ada asing yang akum nggak? Kalau ada asing yang akum, ya I think oke gitu ya. Nah ini dari 23 kan sebenarnya gedenya cuma di tanggal 14 doang ya. Sisanya mayoritas masih buang ya, meskipun kalau dari tanggal 23 sampai tanggal 12 ya masih akum nggak? Masih akum ya asingnya ya. Tapi ya bukan paham, sorry. Dipantau dulu. Ya kalau masih gede XL ya, lebih baik wait and see dulu dah.
sampai bener-bener clear ya di sebelah kanan ya di posisi sell kita lihat ada aliansi retail misalnya XL, YP, XC atau XL buangnya udah gede. Kalau gini kan yang masuk kan yang buang bareng kan tipis ya, YP sama XC. Sementara XL itu top frag mulu kalau beli. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk SSI A masih ada tetap potensi. Ya kalau teman-teman ngerti technical juga ini ngelihat ya sebenarnya ya either ini double bottom formation atau ini cup and handle ya sama aja ya. Posisi untuk change of character dari fase downtrend menuju uptrend gitu. Gitu ya. Cuan ya tadi udah sempet tak bahas ya sebelum ini. Ya berarti teman-teman ngelihat ya area ungu ini yang Mas Ewan kasih ini adalah area gap yang harus ditutup oleh si yang namanya si cuan ya. Jadi nah ini kembali lagi nih. Nah jadi terjawab akhirnya ya. Ya hutang adalah gap itu secara teknikal adalah hutang ya cepat atau lambat dia harus dipenuhi gitu kan. Nah, kalau udah ngelihat drawdown kayak gini ya bisa jadi nih balik lagi ya ke 1700 ya. Tapi kita lihatlah besok ya pergerakannya seperti apa. Nah di sini yang sebenarnya agak kurang bagus itu adalah apa? Adalah kita melihat bahwa adanya rejection dari MA100 yang mana ini sebenarnya ya ngasih booster lah untuk dia harganya semakin turun ke bawah. Jadi untuk besok pantau teman-teman ya. Ini dia bisa close under 2000 nggak? Under 2000 ya 1900 something gitu kan ya. Kalau misalnya bisa di sini sideway ya ini oke lah ya. Ada potensi si bro ini bisa naik lagi. Tapi di sisi lain kalau misalnya turun pantau berapa? Pantau 1835. Kalau 1835-nya jebol, nah ini ada potensi untuk ngisi gap yang belum diisi di 1775. Nah ini tak bikinan ya. Nih, ada gap di berapa nih? 1780. Gitu. Nah kalau ditanya mas, ini kok secara momentum gimana ya? Kalau momentum mah bagus nggak? Bagus nih. Biasa ya, GC, ya hampir ini kan golden cross. Naik nggak? Stochastic flow-nya naik, harganya drop nggak ya? Nah ini naik nih ya, ini naik tapi cuma ngapain? Ini cuma create yang namanya lower high, baru dia habis itu buang lagi ke bawah. Sama ini juga sama nih, tetap ada potensi untuk naik dulu terus turun lagi. Kenapa? Karena yang namanya downtrend dia itu create yang namanya nih ya, gini sama gini. Oh sorry, ya ini high, dia create yang namanya lower high sama lower low. Nah ini harus diperhatikan juga secara price action dia seperti apa gitu kan. Jadi tetap wait and see, perhatikan, coba kita cek. Kalau asingnya tadi gede ya lumayan oke, tapi kalau misalnya enggak harus teman-teman tunggu. Nah di sini kita lihat nih, oke asingnya masuk lumayan tinggi nih, 33M. Jadi pantau ya, ini ibaratnya inflow dari asing di sini tuh bisa ngangkat nggak harganya. At least besok tetap close di atas 1915. Kalau bisa tandanya oke gitu ya. Di sisi lain teman-teman ya kita coba cek lihat ini retailnya udah buang belum. Kalau retailnya masih ngikut terus ya nunggunya harus agak lama dan lebih sabar gitu ya. Nah untuk CC, ZP dan AK masuk oke lah, nggak ada XL ya. XC-nya juga di bawah dan jumlahnya juga kecil relatif terhadap si CC ya. Top satunya nice buangannya XL ya, bagus ya. Ada XL, AZ, GA, YP ya oke lah. Untuk short term ya. Ya kalau misalnya tiba-tiba dia naiknya tinggi lagi retail FOMO lagi ya sama aja bohong ya. Gitu. Jadi mungkin kayaknya sih akan dibawa lebih slow. Tapi sebenarnya keuntungan dari si cuan itu kan dia masih MSCI ya, dipantau teman-teman ya. Dia masih layak di MSCI, ada potensi untuk keluar. Kalau si cuan ini justru berpotensi untuk terdegradasi dari MSCI, ya ini teman-teman akan lihat harganya makin turun. Kenapa? Liquidity dari asingnya akan keluar. Ya semoga Pak PP masih mempertahankan si cuan ini lah. Kalau masih dipertahankan ya at least waktu rebalancing bisa rebound gitu ya. Gitu aja buat cuan ya. Terakhir CDIA ya. CDIA. Nah untuk CDIA juga ya agak mirip-mirip ya. Tapi ini ya sebenarnya trennya agak sedikit jauh ya dalam artian ya ketika dia di sini create new higher low, di sini langsung kena banting dikit kan.
rebound sedikit and then turun ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya dilihat area-area major daripada support si CDIA, support terdekat dan ya kalau bisa harus kena ya di mana? Ini ada gap ya di sini. Ini ada gap ya. Nah, ini gapnya udah penuh nih. Ya nih. Nah, ini dia memenuhi gap ya. 1505.05 ya. Ini dia penuhi nih gapnya. Ini juga ada gap nih ya. Jadi ini CDA juga gap-gapnya banyak nih kalau nggak percaya nih ya. Nah, ini kan gap nih di sini nih. Ini gap. Mana lagi nih? Ini gap juga nih. Jadi gap-gapnya itu harus dipenuhi ya. Nah, ini kan dia udah memenuhi lah ya. Jadi apa? Jadi ya ini harus diperhatikan balik lagi. At least dia bisa berdiri di atas 1505 ini udah oke lah. Tapi kalau misalnya ternyata masih lanjut turun ya ya harus hati-hati gitu teman-teman ya. Ya ada potensi nggak? Tetap ada. Kenapa ya? Karena dia masih belum selesai nih kayaknya nih untuk koreksinya ya. 0,3 padahal loh. Ini rasa-rasanya 0, berapa ya coba? Satu di bawah berarti 78 ya. Coba kita cek 78. Ya mungkin bisa mantul ya, mungkin di 1500 bisa mantul, tapi ya at least kita cek dulu kayak tadi ya si CDIA ya, asingnya masuk lagi kan, asingnya ada yang masuk lagi ya, tapi dipantau lah. Kalau misalnya CDIA-nya masih agak-agak rame ya masih wait and see ya teman-teman ya. Yang beli XA, OD, CC, SQ, XC, oke. Buang barang siapa? XL, LG, udah ya, itu doang ya. NI palingan. Ya kalau dari daily ya ada potensi lah dia untuk di sini ya sebagai supportnya. Tapi ya tetap nggak ketutup kemungkinan dia max-nya masih ada bisa turun lagi ke bawah ya ke arah 1300-an ya. Tapi ya semoga 1500 lah dia bisa ranging lagi di sini ya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk saham PP ya mayoritas itu koreksinya lagi bener-bener dalam. Jadi ya teman-teman perhatikan kalau misalnya memang aduh kok nyangkutnya udah agak dalam ya, mau nggak mau teman-teman harus tunggu. Kenapa? Karena kalau teman-teman jual ya itu tadi ya langsung realize loss-nya gede. Tapi kalau misalnya teman-teman masih hold ya ada potensi lah untuk kejemput lagi. Untungnya ya teman-teman masuk di saham PP itu aja sih. Lama nggak? Iya lama gitu ya. Terus kalau mau coba untuk averaging down, coba dipikirkan 2-3 kali ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang nyangkutnya udah di atas 20% and then averaging down, teman-teman sama aja ngasih modal teman-teman untuk sangkut di tempat yang sama jauh lebih banyak dan jauh lebih lama nunggunya. Gitu. Oke? Ya lebih baik putar di saham yang lain ya. Gitu ya. Oke? Teman-teman kurang lebih gitu ya untuk update-nya.